Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat baik dari nikmat iman serta nikmat kesehatan, bahkan nikmat kesempatan, sehingga kita bisa berada di acara yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian selawat serta salam tercurah terlimpah kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam kesempatan yang mulia ini, izinkan saya selaku MC membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian pembacaan kalam ilahi, yang ketiga penyampaian materi, dan keempat sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah sambutan nantinya dari ketua atau yang mewakili Hima Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Langsung saja, pada kesempatan yang mulia ini kita akan mulai acara ini dengan pembukaan. Marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara selanjutnya adalah pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh saudara kita. Kepada saudara Fitar Hafizan kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada saudara Peter yang telah membacakan lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga kita yang mendengar mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian kita melangkah ke acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibnu Fitrianto, MPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa sila amri wa hukatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati ketua teman sekalian yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah fa innahu la min dawa'i sururina an nahtafil fi hadhihi al-jalsah al-mubarakah al-ghaliyah al-fursah al-ghaliyah وفي هذا اليوم سوف نتحدث كالأسرة فقط كمعلم ومتعلم بل إنما نحن كالأسرة Antiku Indonesia. Jadi di kesempatan ini kita akan berbicara bersama-sama. Kita ini sebagai sebuah keluarga, bukan hanya sebagai seorang guru dan murid saja, tapi kita ini sebagai sebuah keluarga. Keluarga ini biasanya kalau punya rumah satu keluarga, nah itu kan harus punya rasa saling memiliki ya. Saling memiliki itu bukan berarti oh saya punya jendelanya, saya punya pintunya, saya punya, apalagi saya punya motornya, yang anaknya punya mobilnya, masing-masing ngambil haknya masing-masing. Kira-kira rumahnya jadi atau enggak kira-kira? Punya dapurnya, punya kulkasnya dibawa lari masing-masing, kira-kira jadi enggak rumahnya? Kira-kira tidak, dan juga rumahnya tidak nyaman untuk ditinggali. Keluarga itu bukan saling menuntut hak, tapi bagaimana agar kebersamaan itu terus ada dan satu sama lain saling melengkapi, saling membangun. Nah itulah, dan makanya bahasanya Nabi ke sahabat, bahasanya kan sahabat, orang yang dia paling dekat dengan sahabat. Bahasanya sahabat, bukan kok siapa murid guru gitu ya. Ini muridnya Nabi Muhammad kan nggak ada. Muridnya Nabi Muhammad adanya kan sahabat. Nah itu menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad itu harapannya
mengajarkannya dengan penuh dengan cinta dan kekeluargaan. Nah, sehingga saking dekatnya itu dikatakan sahabat. Ya seperti itulah kurang lebih ya bayangannya HMP Hima ini harusnya berjalan. Di satu sama lain saling mengingatkan kalau ada yang temannya sudah berangkat sholat kok masih main game, ya itu diingatkan. Kemudian temannya sudah masuk kelas kok dia masih tidur, itu juga diingatkan. Yang diingatkan juga harusnya merasa, jangan kok dia nggak masuk sekolah, nggak masuk kuliah atau nggak telat subuhan gitu ya. Nah itu merasa sudah tanggung jawab temannya untuk membangunkan dia, ya itu ya tidak seperti itu ya. Tadi kembalinya kalau saling satu sama lain saling menuntut hak itu ya nggak akan jadi sebuah rumah yang indah. Rumah yang indah itu ketika satu sama lain faham, memahami hak dan kewajiban. Makanya ayatnya kan waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kalau kita sempitkan ini maknanya ke dalam diri kita masing-masing, artinya kan sebenarnya satu sama lain di antara teman-teman ada yang dari Sunda, ada yang dari mana Mas? Sumatera, ada yang dari Jogja, ada yang dari Solo ya. Marahnya orang yang dari Aceh sama yang dari Solo ya berbeda ya. Marahnya orang yang dari Banten, daerah mana itu? Daerah Jawa Barat ya. Nah itu tentu berbeda marahnya dengan orang Madura. Orang Madura marahnya langsung ini ya. Mungkin marahnya orang Sunda itu mungkin seperti orang Aceh ngomong biasa ya. Jadi itu yang harapannya saya garis bawah itu. Jadi satu sama lain itu harus saling memahami, satu sama lain itu harus saling mengerti. Itulah Islam itu berada di tataran yang bukan lagi pada tahapan menghafal, tapi mengamalkan. Makanya orang disebut orang beriman itu bagaimana? Hal iman dua. Ini enggak pada baca kitab turas ini ya, belum ada kajiannya. Sudah ada kan sama Syekh. Al iman dua, al yakin fil qalb, terus al qaul bil lisan, wal amal bil jawarih. Kalau hilang salah satunya ya ini sudah tahu ya maknanya semua, bahasa Arab nggak tahu ya. Itu iman itu ya apa yang kita yakini, apa yang kita ucapkan, apa yang kita amalkan selaras. Dan sampai hafalannya Quran, waja'alnakum kufur. Tadi semua bawa kuba ilali ta'arufu, tapi kok kemudian ada temennya bangunin marah. Nah itu kan namanya enggak belum, imannya belum pada tahapan al-amal bil jawarih. Itu sebenarnya hal kecil mas, hal kecil tapi nanti efeknya besar kalau tidak dilatih, sering-sering dilatih di dalam kampus. Tadi bacanya gimana mas? Ada yang baca Quran tadi? Siapa yang baca Quran tadi? Nah, tadi ayat pertamanya mas, tadi saya dengar sedikit tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha tamutunna illa wa antum. Terus ayat terakhirnya wa'tasimu bihablillah. Wala tafarraqu. Itu tadi. Jadi wa'tasimu bihablillah wala tafarraqu.
Kenapa kira-kira Al-Quran itu bilang seperti itu? Inilah yang sekarang terjadi di umat muslim. Umat muslim ini tidak saling mengenal di Indonesia. Apapun ininya ya, apapun firqahnya ya, bahaya salaf, NU, Muhammadiyah dan lain-lain. Ini umatnya tidak saling mengenal, merasa satu sama lain paling baik. Padahal itu tadi bukannya, padahal tadi intinya bukan apa tadi, intinya adalah bukan siapa yang paling baik. Ya masing-masing baik, berada di posisinya masing-masing. Cuma karena tidak saling mengenal, akhirnya merasa paling baik. Inilah yang terjadi di kondisi umat Islam dimanapun itu. Akhirnya mudah diadu domba. Kenapa kok bisa seperti itu? Dimulai dari mahasiswanya seperti apa? Jangan-jangan setelah mahasiswa dia memimpin Persis atau memimpin Muhammadiyah atau memimpin apa? Jangan-jangan mahasiswanya ketika dia mahasiswa masih dibangunin masih marah. Dari hal kecil itu mas, itu dari hal kecil sekali. Tapi efeknya besar. Efeknya nanti ke depan sangat besar. Karena itu karakter. Karakter yang itu sudah tidak bisa lagi dirubah dalam diri seorang. Ya. Itulah pendidikan. Pendidikan ini prodinya pendidikan semua. Nah, jadi HMP ini posisinya HMP di mana? Ya, untuk melahirkan orang-orang hebat tadi. Jangan sampai teman-temannya nanti ketika mungkin keluar dari sini ada yang jadi ketua ini ya di Salaf di Jogja gitu ya. Apa komunitasnya saya nggak tahu itu. Ya, atau ketua ini yang ada di Muhammadiyah nanti. Nah, dan sampai dibangunin masih marah atau lupa udah azan ini masih main game. Artinya kan dia tidak memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Nah, israfil. Sehingga ini karena dia tidak terbiasa melatih dirinya dengan kedisiplinan, tidak terbiasa melatih dengan Islam itu kan mengajar kita disiplin 5 waktu sholat itu. Bagaimana kalau jam sekian berarti ini nanti azan, berarti saya jam segini harusnya udah selesai. Nah ini kan berarti kalau sudah ada seperti ini kan artinya ini Muslim ini harusnya kan dia disiplin, teratur dalam kehidupannya. Nah Islam itu mengatur sampai ke sana. Kan cuma saya kemarin sempat singgung itu, sholatnya kayak yoga. Kenapa sholatnya kayak seperti yoga itu? Ayatnya kan fawaidul lil musallin ya. Kan sholat kok tapi kok celaka. Nah, ya itu tadi sholatnya itu tidak berdampak pada kehidupannya. Dia sholat tapi tidak disiplin dalam kehidupannya, masih telat masuk kelasnya, atau tugasnya tidak dikerjakan masih game. Atau dia tidak punya kegiatan lain selain masjid, kelas, kamar. Kalau Anda yang merasa seperti ini masih kehidupannya masih masjid, kelas, kamar sama dapur. Nah, ini perlu introspeksi diri. Saya katakan perlu introspeksi diri. Kenapa kok seperti itu? HMP ini harapannya harusnya orang yang dia bagus secara personal, sholatnya bagus, dia punya visi ke depan, punya target dalam dirinya. Saya setahun keluar sini harus bisa pidato bahasa Arab. Keluar semester 4 ini, saya harus semester 4 ini minimal ini juara lah tingkat
oh Jogja ini harusnya saya udah juara. Ketika dia sudah menetapkan tadi goals tadi, tujuan tadi, hidupnya akan teratur. Oh berarti saya minggu ini harus menulis pidato yang judulnya terkait tentang pendidikan kontemporer dan akhlak. Ini minggu depan ini saya latihan, kemudian tiap hari di luar itu nggak ada dia kepikir untuk game itu nggak ada ya. Dia pikirannya bagaimana seminggu ini dia hafal teks itu dan bisa punya mungkin video ya atau YouTube atau apalah ya, ya videokan tanpa melihat teks dan lain sebagainya. Nah, ekspresinya tentang tadi pendidikan sudah selesai. Minggu kedua dia punya target, saya harus bisa ngomong masalah kesehatan menggunakan bahasa Arab, tidak menggunakan bahasa Arab, masalah kesehatan. Buat dia belajar sendiri pakai mufodatnya, sekarang sudah banyak aplikasi ya, Google itu udah luar biasa ya, YouTube. Nah dia tulis sendiri teksnya, dia belajar setiap hari sampai dia bisa tagging video lagi. Nah di depan kamera dia lantang karena udah seminggu dia belajar itu tadi. Seperti itu. Nah, selanjutnya tentang politik pakai bahasa Arab, selanjutnya tentang teknik sipil mungkin, atau selanjutnya seperti itu, tapi pakai bahasa Arab. Nah, itu saya kira-kira sekarang kalau ada lomba pidato internasional, kira-kira menang nggak? Sekarang nih langsung dia udah latihan jadi sudah hafal, sudah pernah membuat 10 teks dengan 10 tema berbeda. Nah, kira-kira sekarang kalau ada lomba pidato internasional, kira-kira menang nggak itu? Umat Islam diciptakan untuk menjadi pemenang. Ya. Seperti itu, tapi proses itu loh yang harus ada. Proses ini yang harus ada. Kalau Anda belum melewati proses ini, wah, masih apa tadi? Dapur, kamar, tidur, masjid. Nah, itu ya. Tadi dipertanyakan keimanannya tadi. Imannya sampai mana ya? Umat Islam itu harusnya seperti ini, yang kalah, banyak kalah Islam di sebelah sini. Nah, saya akan jelaskan bagaimana HMP ini nanti ke depan bisa mengakomodir seluruh kemampuan teman-teman. Saya yakin semua teman-temannya tidak seluruhnya suka di depan kamera ya, atau di depan umum public speaking gitu ya. Tadi contoh saja tadi pidato. Mungkin ada yang tadi kaligrafi, sama seperti itu juga. Kemudian ada juga yang debat bahasa Arab. Hari ini mosinya tentang politik, besok mosinya tentang kesehatan, terus besok lagi beda. Seperti itu. Ketika dia sudah terlatih, ya enak gitu. 2 bulan lagi saya harus menang ya. Tapi tentukan goalsnya. 2 bulan lagi saya harus menang debat bahasa Arab ini lawan Win Jogja. Tentukan saja. Nah, hidup kalian akan teratur langsung. Dengan sedikit kedisiplinan, kalian pasti akan teratur. Nggak ada sempat si Ahwat tadi yang lewat tadi namanya siapa ya? Tadi kayaknya yang di samping ini ada gantungannya, nggak bakal kepikir itu tadi. Seperti itu nggak akan kepikir ya. Nah, hima harapannya hima ini bisa mengakomodir ini dengan apa? Dengan adanya himpunan mahasiswa. Himpunan mahasiswa itu apa, Mas? Ya apa himpunan mahasiswa? Ada yang tahu hima? Ya, yang lain.
mahasiswa yang memiliki permasalahan yang sama. Ya. Ringan. Bukan mahasiswa yang di dalamnya nanti terjadi saling bertukar pendapat dan gagasan buat sebuah kegiatan di Ya, bagus ya. Jadi saya ini kan saja biar tidak terlalu lama ya. Ini mahasiswa yang semester 5 insya Allah sudah paham saya. Yang semester 3 jarang saya ajar. Tidak saya ajar ya semester ini. Ya nantilah semester depan ketemu saya insya Allah. Jadi itu ada lembaga badan eksekutif di ranah di dalam program studi yang dia fokus bertanggung jawab pada pelaksanaan kegiatan tentang penalaran juga Dewan Prodi dalam hal ini. Nah, sifatnya kalau saya sukanya olahraga bagaimana saja. Saya pengennya juara main bola saya kalau bahasa Arab itu masya Allah saya lihat jurumiyah itu atau alfiyah itu kalau sudah lihat syarahnya itu buka saja saya sudah tidur sebenarnya. Nah, itu tapi kalau main bola itu anaknya kalau main bola itu pokoknya yang pertama di lapangan setelah sholat asar itu. Cita-citanya selesai dari mana? PBA ini S1 mau juara main bola gitu. Ya tidak masalah ya. Cuma nanti teman-teman yang punya ya saya paham semua yang ada dan semuanya coba di seluruh kampus ini di Indonesia ini nggak semua yang masuk Pak di program studi pendidikan bahasa Arab itu suka bahasa Arab. Saya paham itu juga. Nah, saya dulu juga nggak terlalu suka ya bahasa Arab itu ya. Nah, cuma saya paksakan diri saya ya. Jadi silahkan nanti teman-teman buat klubnya, tapi bukan di bawah HMP. Nanti di bawah kemahasiswaan Setarsa. Buat ADRT-nya, buat pengajuannya ke Ustadz Arsyad, tanda tangani jadi. Nah, sementara yang di keprodian apa aja yang diakui, ya, di keprofesian, ya, bidang keprofesian ya. Setidaknya teman-teman punya klubnya, walaupun nggak terlalu bisa bahasa Arab, yang penting ada standar minimalnya gitu mas. Saya memang nggak bisa bahasa Arab, tapi setidaknya saya bisa ngomong lah harian bahasa Arab. Kalau Syekh ngomong itu saya paham, atau kalau Syekh ngomong nanya saya bisa jawab. Itu saja. Nah, tidak perlu saya harus juara tadi debat bahasa Arab. Nah, tapi ya peningkatan kompetensi ke arah sana harus ada. Nah, teman-teman saya dulu tidak suka bahasa Arab juga. Saya sukanya nulis. Saya suka nulis karya ilmiah ya. Saya nulis karya ilmiah pakai bahasa Indonesia dulu, tapi kajiannya bahasa Arab. Nah, suka baca buku. Baca buku bahasa Arab juga masih teman-teman itu nanti cari ya. Caranya gimana? Saya diundang nanti ya, di HMP. HMP undang saya nanti untuk kegiatan gitu ya. Saya akan mempresentasikan kurikulum saya. Di dalam kurikulum itu nanti kompetensinya apa saja yang nanti mendukung saya di luar sana, di luar sini. Saya ngomongnya sudah keluar. Anda di sini kan kuliah saja. Setelah kuliah kan nanti keluar. Apapun universitasnya, BM kah, yang negeri-negeri mungkin yang menurut kalian mentereng lah. Silahkan cari di Indonesia ini. Itu kalau mahasiswanya sendiri tidak bagus, tidak kompeten, ya keluar tidak bisa apa-apa. Ya kalau cuma mahasiswa kupu-kupu lah istilahnya, mahasiswa kupu-kupu.
Nah, disitulah kalau teman-teman tadi ikut kegiatan tadi keluar, kemudian bisa tahu kemampuan dirinya, punya relasi dengan teman-teman kawan lain yang ada di mungkin di Universitas Negeri Malang, di Universitas Negeri Jogja, atau mana yang ada PPA-nya itulah ya, yang ada prodi PPA-nya di Indonesia itu. Nah, dengan ikut event-event nanti teman-teman ada jalan relasi. Nah, di situ biasanya teman-teman, wah ini punya kapasitas ini. Beliau kalau ada kegiatan, beliau. Nah, nanti di luar jadi guru bahasa Arab pun nanti terkenal di bidang itu. Ya pokoknya kalau insya bahasa Arab itu wah pokoknya si ini ngomong kok speaking bahasa ini pokoknya saat ini. Nanti apa ngajarin siswanya SMP ke SMA itu apa namanya public speaking apa namanya ada lomba bahasa Arab tingkat SMP SMA yang ngajarin siapa? Ya tadi teman-teman sudah punya pengalaman. Coba kalau belum punya pengalaman nggak bisa ngajarin. Lomba kaligrafi luar, siapa yang ngajarin itu? Teman-teman yang ketika mahasiswa dia pernah punya pengalaman ikut lomba. Kan seperti itu. Nah, jadi saya berpikirnya ini jauh ke depannya. Ya kita nggak tahu hidup seorang itu seperti apa. Ya aku itu kita tidak tahu hidup seorang itu seperti apa. Tapi setidaknya usaha yang sudah kita lakukan ini sudah maksimal. Ya, justru yang tidak ikhtiar ini perlu kita pertanyakan. Jangan-jangan dia cuma ya pengen enak saja mahasiswa, cuma kelas apa sholat ada pengembangan kompetensi dirinya. Maka ini saya akan umumkan di sini juga terkait tentang kebijakan di Prodi. Kemarin sudah saya sampaikan kepada Kaprodi PAI juga, setuju terkait ini. Teman-teman yang semester 3, semester 1, ada semester 1? Ya, ada, berarti semester 3 ya. Yang di Ahmad ada semester 1-nya. Semester 3, semester 1 nanti untuk ketika akhir UAS kan ada tanda tangan Kaprodi. Ya, ini belum tahu ini yang semester 3. Nah, nanti yang semester 5 dikasih tahu ya. Itu syaratnya nanti ada beberapa tanda tangan, di antaranya tanda tangan Kaprodi. Nanti untuk mendapatkan tanda tangan dari saya, syaratnya adalah minimal menunjukkan 3 uploadan dari sekarang itu ada 4 bulan ya, sampai ke arah UAS nanti. Minimal menunjukkan 3 video, usah video lah, atau pencapaiannya, hasil karyanya. Kalau teman-teman mungkin ada yang juara tadi khot, ada juara nulis tentang bahasa Arab ya, diupload hasilnya itu. Nah, hasil sertifikat juaranya itu di mana nguploadnya? Di Instagramnya masing-masing, atau kalau punya akun Facebook, akun Facebooknya masing-masing, atau punya akun YouTube-nya masing-masing, punya akun TikTok di akun TikToknya masing-masing. Lah nanti untuk mendapatkan tanda tangan saya tinggal lihat mana akun kamu, akun TikTok kamu, akun YouTube kamu. Salah satunya saja ya, jangan semuanya. Salah satunya saja. Saya lihat, di minggu ini, di bulan ini dia dapat kegiatannya, sudah mengupload tulisan di media Teras Media, atau dia sudah mungkin juara pidato bahasa Arab, atau dia juara. Nah, kalau yang belum juara bagaimana sih? Kalian tunjukkan hasil kalian selama target kalian selama 1 bulan itu apa? Nah, kalau yang saya tadi sudah contohkan, kalau yang pidato tadi, saya pengennya bisa pidato bahasa Arab. Nah, kalau bisa pidato bahasa Arab berarti ya dia selama semuanya 2 bulan saya harus hafal teks ini. 2 minggu saya harus hafal teks ini. Nah, hafalkan teksnya,
pidato direkam, pidatonya buat channel YouTube-nya orang semuanya ya. Contoh pidato bahasa Arab tentang pendidikan, tentang apa generasi dunia. Terus seperti itu. Nanti saya cuma tinggal lihat mana YouTube kamu. Oh ya, sudah saya kasih tanda tangan, bisa ikut UAS. Seperti itu ya. Nggak perlu apa tadi sampai harus juara pidato. Soalnya nggak selalu dibuka ya. Apa namanya juga lomba itu nggak setiap bulan ada atau setiap semester ada. Seperti itu ya. Yang mungkin hifdzul mutun, ada teman-teman mutun gitu ya. Ya ditunjukkan, dia tunjukkan dengan apa tadi, gimana antum bisa hafal apa namanya turuniyah atau kotrunada atau yang lain-lain. Ya yang kitabnya yang harus sesuai ya dengan BPA apa kalau Alfia, kotrunada, jurumiyah ada kajiannya jurumiyah ada. Tunjukkan antum hafal. Susah, saya itu enggak, kalau hafalkan susah, tapi kalau saya kalau ditanya bisa enggak? Ya buat komunitasnya, klubnya, UKM-nya. Nah di situ satu sama lain saling uji atau buat acaranya musabaqah apa qiraatul kutub. Panggilkan kita. Nah acaranya itu direkam. Nah kita datang. Acaranya itu nanti masukkan upload di videonya. Apa lagi? Teman-teman ada yang belum ini hobinya belum tersalurkan, apa lagi? Apa? Mujawad, ini namanya mujawad. Apa kalau di kampus saya dulu ya. Jadi membaca Quran ada murottalah, ada mujawadah. Yang murottalah itu yang apa? Yang bacanya Qurannya biasa ya, pakai syahsudah ya seperti itu. Nah ini yang pemujawadah pakai nada Hijaz, ada Bayati. Saya sudah lupa, saya dulu pernah belajar juga. Saya ini nggak ada yang di antara semua itu nggak ada yang antum sebutkan, nggak ada yang masuk Ustaz. Benar Ustaz gitu. Terus bagaimana Ustaz? Nanti apa yang saya upload? Yang diupload adalah antum. Berarti kan kalau ada komunitas MHQ tadi apa namanya? Ya musabaqah apa? Qiraatul kutub MHQ itu. Musabaqah qiraatul kutub. Kan antum ada kajiannya. Masa nggak ada kajiannya? Nggak tahu-tahu bisa gitu. Nggak mungkin. Ya dibuat kajiannya. Jangan sampai yang membuat siapa? Ini bagian mana? Tarbiyah lagi. Saya udah ngomongkan itu udah. Jangan sampai kegiatan-kegiatan itu menurut antum kegiatan prodi yang harusnya dilaksanakan, itu ambil alih melalui antum. Karena orang suka apa? Baca kitab yang kalau diwajibkan semuanya, ya kasihan itu yang suka apa namanya? Apalkan pidato itu. Suruh mata apalkan kita. Kemudian bab istiqomah. Nah, kemampuannya asa. Makanya nanti harapannya teman-teman itu buat UKM seperti itu. UKM yang di bawah prodi. Nah, jadi enak nanti laporannya. Kegiatan harian kamu apa? Semuanya di sini. Ada kajian siapa? Kemarin yang saya Syekh Jalal, kajiannya kitab Jurumiyah. Itu kan yang ada kan mana? MA ya atau apa itu? Ya teman-teman yang suka membaca atau apalkan mutun atau apa namanya suka tadi musabaqah qiraatul kutub tadi. Nah, dibuat UKM-nya, undang beliau atas nama UKM, dikomunikasikan sama beliau. Nah,
kegiatan itu direkam. Berapa kalian kajian dalam seminggu? 1 kali semuanya direkam saja. Nah, diupload di mana? Instagramnya atau di YouTube-nya. Nah, saya kasih tanda tangan. Nah, itu bagi teman-teman yang istilahnya wes putus asa ini. Wes putus asa ini. Tapi setidaknya dia kan ada berproses dia melewati proses itu. Nah, yang tadi sukanya main bola tadi loh, yang saya maksud tuh, yang sukanya main bola, bulu tangkis, dia hobinya apa gitu, yang nggak ada hubungannya dengan prodi apa? Silat. Oh silat. Nah, karena kamu suka silat? Oh ini kelihatan. Nah, itu setidaknya apa? Setidaknya dengan ikut kajian tadi, dia bisa membuktikan dia ikut kajian itu tiap minggu gitu ya. Nah, diupload terus diupload di mana? Instagramnya itu. Setidaknya dia ada standar minimal. Oh, keluar dari situ berarti dia bisa mungkin hafal sedikit tentang apa namanya jurumiyahnya atau kotrunadanya atau paham tentang jurumiyah dan kotrunadanya. Itu jadi capaian. Jadi, lulus ini gak cuma bisa apa tadi mas silat, masuk PBL lulusan PBL bisanya silat gitu kan. Dia tetap bisa bahasa Arab, bisa tetap apa hafal jurumiyah atau hafal kotrunada, atau juga paham bisa menyaruh itu kotrunada atau jurumiyah. Plusnya mas silat. Nah, plusnya ada yang main bola, juara bola. Plusnya ada yang seperti itu ya. Nah, jadi ini nanti kebijakan ini bukan untuk semester 5, tapi semester 5 nggak masalah. Kalau mau apa nunjukkan. Nah, karena dia sampai sore mas ya. Ini teman-teman kalian sampai sore ya. Kalian banyak satu minggu ada berapa kali masuk? Berapa kali masuk? 5 kali. Berapa mata kuliah? 9 dibagi berapa itu? Bagi kalau kita padatkan lah, jadi 4 hari itu berapa? Ada satu hari berapa mata kuliah? Ya 3, 2 ya. Ada yang 3 dan 2 kan. Nah sisanya mas dari 7 hari masih ada berapa itu? Nah 3 hari. Kenapa itu? 3 hari ngapain itu 3 hari? Hah? Apa? Nugas. Yang nugas ada sendiri waktunya. Tenang mas, nugas itu ada sendiri. Saya juga nugas, malah tugasnya nggak lebih ini ya dari sini itu ya. Semester 6 itu nugasnya, masya Allah ya. Itu tugas itu ya sudah lah. Bagian apa itu sudah di mana-mana ya kuliah seperti itu gitu. Nggak usah ngeluh itu. Di mana-mana seperti itu mas. Kuliah itu. Aduh. Saya juga masih kuliah ya di S3. Jadi tapi saya apakah kemudian S3 juga tugasnya banyak, mungkin lebih banyak daripada panjenengan ya. Saya itu kuliah S3 itu. Tapi kok apakah saya kemudian meninggalkan ini kewajiban saya sebagai kaprodi di sini? Saya bisa nggak mengadakan kegiatan ini juga, atau mengadakan kegiatan-kegiatan itu. Jauh sudah, kalian berjalan saja. Yang penting saya lulus S3 terserah kalian. Nah, seperti itu. Bayaran saya nggak ngurang gitu. Saya seperti itu. Saya seperti ini juga bayar saya nggak nambah gitu ya. Nah, jadi bukan masalah seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita diterjang masalah sedikit kemudian terjang masalah sedikit. Kenapa kok bisa seperti ini? Nah, karena tadi tidak ada UKM. Coba UKM tadi antum buat, kalian akan paham karakter teman kalian. Saya nggak yakin yang ada di sini itu, walaupun satu kamar, satu makan, tempat meja makan, sholat juga ada di sampingnya. Saya nggak yakin hafal karakter yang ada di sampingnya. Kapan karakter itu yang ada di sampingnya, wujud aslinya seorang itu akan kelihatan ketika dia sudah tadi berorganisasi, dikasih tanggung jawab. Lihat dia, apakah dia masih jadi orang baik, masih menjalankan tanggung jawabnya, atau melepasnya. Karakter seorang bisa dinilai dari sini.
Makanya kenapa saya suruh buat UKM tadi? Itu melatih tanggung jawab tadi loh. Kalian harus menghubungi. Kalau mengadakan semuanya ada UKM tadi, apa namanya? Yang baca kitab tadi ya. Kalian sendiri yang harus menjadwalkan syekhnya. Belum kalau kok syekhnya nggak datang, belum kalau minta jadwal yang lain, antum harus menghubungi. Beliau minta diantar, antum harus mengantarkan. Belum nanti ada masalah dengan bagian masing-masing, antum harus komunikasikan. Nah, itu orangnya, kalau orangnya belum terlatih, cepat marah, cepat ngeluh. Nah, pokoknya wujud aslinya akan kelihatan. Ini harus dilatih, nggak bisa ini, nggak pakai latihan mas. Latihannya di mana? Tadi di UKM tadi. Selain meningkatkan kompetensi antum tadi, nah meningkatkan daya tahan antum tadi. Makanya tadi loh, ayat yang pertama tadi saya baca tadi loh. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu tadi. Kenapa umat muslim di Indonesia masih banyak yang saling menyalahkan satu sama lain, nggak maju-maju lah istilahnya. Nah, itu karena itu tadi tidak terlatih dengan hal-hal yang kecil seperti ini. Ini hal kecil tapi kalau sedang dilatih akan menumbuhkan rasa empati dengan teman. Kesabarannya luar biasa, di luar akan tahan banting dengan segala cobaan dan ujian. Seperti itu. Nah, itu ya dari kami ini nanti sudah bisa dipahami ya kewajibannya ya. Ini saya ngomong kewajiban buat semester 3 loh ini ya. Ya, bisa. Siap nggak? Kok meragukan ya? Udah begini semua gitu. Ya, siap nggak? Insya Allah. Ini mana yang semester 3? Angkat tangan. Semester 3. Kebanyakan semester 3. Nah, ini semester 3 semua ya. Mana semester 5? Kok nggak ada yang 5? Wajib katanya. Masya Allah. Ini ya jangan dicontoh yang nggak baik ya gara-gara kelasnya. Ya semester 3 saya ya semester 3. Masa antum masih agak jauh ya. Antum bisa planningkan apapun. Kalau antum mau kuliah S2 di luar dengan beasiswa, antum harus pasang target. Antum mau kuliah di mana? Swasti University. Sana ada program pendidikan bahasa Arabnya. S2 pendidikan bahasa Arab, Inggris. Kampus termasuk mungkin kampus terbaik ya juga. Kampus terbaik di Inggris. Antum juga harus belajar bahasa Inggrisnya. Dan itu kompetensi antum dalam bidang penelitian, penulisan juga harus bagus. Nah, S2 di sana bisa beriset. Belum mereka awardee pemberi beasiswa juga melihat antum selama ini kuliah ngapain? Kalau tadi sistem tadi saya implementasikan, tinggal buka ini Pak, saya selama kuliah ini Instagram saya, ini selama saya kuliah, ini YouTube saya, selama kuliah ini, saya Facebook saya ini tentang pembelajaran semua, ini upload tentang jumlah al-ismiyah, besok tentang jumlah fi'liyah, besok tentang buat media. Yang suka media pembelajaran nggak apa buat UKM media pembelajaran. Nah kayak gitu. Nanti dia tanya gitu, upload hari ini, upload ini, besok upload ini, besok lagi buat ini. Dan itu tertolong nanti mata kuliah media pembelajaran yang ada di kelas kalian itu. Karena dosen pasti nanti mintanya juga mana produknya, media pembelajaran. Makanya itu buat media pembelajaran. Nah, seperti itu mas, bisa dipahami ya? Siap nggak? Ya. Wah jangan jangan dibayangkan dulu ya. Enggak, ini kita berproses bersama-sama. Kita bertumbuh bersama-sama. Cari di kampus yang bisa mewajibkan seperti ini, mas. Nggak ada, mas. Kenapa? Dosennya nggak mau repot ya. Menunjukkan saya ini jangan ya. Nanti ini di skip ya. Nah, ya karena apa? Karena kedisiplinan yang tinggi dan kemauan yang kuat. Juga dari mahasiswa, juga dosennya. Jadi seperti itu.
Oke, ini saja ya yang bisa saya sampaikan. Semoga ini kegiatannya sosialisasi ya berarti ya. Ya, sosialisasi. Ya, Kapan pelantikan hima baru ini? Ini mau banyak ini. Sekalian nanti kita langsung ini kan biar mereka paham ya. Dan yang menjadi kepala-kepalanya biar mereka nanti. Ya, nanti segera disusun yang baru, struktur yang baru biar pelantikan nanti yang semester 3 ini sehingga HMP nanti memiliki ini ya kegiatan yang mutanawwi ya. Ya, itu yang sifatnya UKM ya. UKM nanti silakan dibuat UKM ya. Nanti ada sendiri hima, nanti bisa silakan hima, tapi harus melalui ACC saya. Kalau hima mau melakukan kegiatan apa? Kegiatan penulisan karya ilmiah, karena semester ini wajib ini. Lulusan tahun ini kita wajibkan mengupload apa? Setelah sidang itu nggak bisa mereka daftar wisuda kalau belum karya ilmiahnya belum terpublis di jurnal yang minimal ISSN. Jadi apa fungsinya hima? Hima buat kegiatannya pelatihan, penulisan karya ilmiah, publis jurnal seperti itu, ya. Nah, seperti itu cara membaca cara membaca situasi itu seperti itulah. Itu nggak ada itu ilmunya di dalam kelas, Mas. Kalau dalam kelas saya ngajar Maharatul Qiraah ya Maharatul Qiraah kita baca, Maharatul Kitabah ya kita nulis, Maharatul Kalam ya kita ngomong. Tapi masalah peningkatan kompetensi ini apa yang setiap antum kan punya berbeda ya, punya tadi goals, tujuan yang berbeda. Nah, itu harus kita ingat. Nah, ini kita sebut al-muwazanah baina dunya wal akhirah. Nah, kita tidak hanya ngomong tentang dunia saja atau akhirat saja, tapi keseimbangan antara dunia dan akhirat. Disitulah tempatnya. Itulah kita ngomong tentang khairun nasi anfa'uhum linnas. Terus apalagi di situ kita ngomong tentang Islam itu dengan segala kelebihannya di seluruh bidang. Nah, di situ nanti Islam akan berjaya ya. Ini teman-teman ini nanti yang akan menjadikan estafetnya. Kalau generasinya bagus ya bagus Islamnya, kalau generasinya buruk ya Islamnya buruk ya tanya generasinya bagaimana ya. Seperti itu. Mau berproses semua, kalau bayangkan kalau semua mahasiswa Islam semuanya berproses mungkin seperti tadi yang saya gambarkan tadi, kira-kira saja itu, kira-kira itu Islamnya maju nggak kira-kira? Islamnya maju nggak? Maju seperti itu. Itu ya mungkin sekilas dari saya. Ini nanti biar saya sharing. Ini sudah jam berapa? Oh, sudah jam 11.25. Sebentar lagi ya. Ya, 1-2 pertanyaan saja ya. Baik, kita ucapkan banyak terima kasih kepada pemateri kita Al-Mukarram Ustaz Ibnu Fitrianto MPD. Kemudian kita beralih ke acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi teman-teman mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab yang ingin menanyakan sesuatu, silakan mengangkat tangannya sehingga kita bisa pilih nanti. Fadhol, bagi teman-teman yang ingin mempertanyakan sesuatu. Ya, silakan berdiri Mas ya, sebutkan nama, kemudian prodi dan semesternya. Baik, bismillah. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada pengacara, MC. Kemudian juga kami mengucapkan terima kasih kepada Ustazuna Al-Mubarak Ustaz Ibnu Fitrianto Hafizahullah Ta'ala. Pertanyaan Anda ini berkaitan dengan kurikulum PBA Ustaz.
Jadi pertanyaannya, siapakah yang menyusun kurikulum di Prodi Pendidikan Bahasa Arab? Kemudian kalau yang menyusunnya adalah Kaprodi atau Ketua Prodi, maka kebetulan Ustadz, kenapa kenapa bahan ajar yang diajarkan itu di setiap semester itu tidak terstruktur dengan baik, Ustaz. Maksudnya contohnya seperti ini. Anda dulu kebetulan sekarang Anda ini semester 5. Kami dulu semester 1 sampai dengan semester 5 itu terkhususnya bahan ajar yang berkaitan dengan prodi PBA itu sendiri itu tidak berurutan. Anda kasih contoh, kami dulu di semester 3 itu kami belajar balaghah. Sedangkan ini tingkatannya kalau menurut Anda itu sudah tinggi, Ustaz. Sedangkan di semester 5 kami itu semester 4 kami belajar Nahu, tapi menggunakan kitab Al-Jurumiyah. Kemudian di semester 5 kami menggunakan kitab Nawadih yang itu setara dengan Jurumiyah, Ustaz. Itu satu matan yang syarahnya beda tapi matanya sama, Ustaz. Seperti itu. Terima kasih. Satu lagi silakan. Dan terakhir yang lain. Juga. Enggak ada. Enggak ada yang tanya. Semester 3 enggak ada yang tanya. Mau ngasih usulan tadi dengan apa tadi? Saya udah ngasih syarat kan. Duduk aja, soalnya ini pendek banget tuh. Jadi teman-teman tuh kan kayaknya kita lihat tuh banyak teman-teman yang hobinya tuh nge-game. Nah, bagaimana solusinya saat jika kita buat UKM game tapi jurusan kita ini prodi PBA, Ustaz? Nah, baiknya itu seperti apa, Ustaz? Kan kebanyakan kan yang kita lihat tuh buruknya. Seperti itu, Ustaz. Barakallahu. Mulakhadatikum ila hadzal barnamij. Jadi Mas siapa tadi yang pertama? Mas Raidin. Nah, yang dulu buat jawabannya simpel. Yang dulu yang buat kurikulum bukan saya. Jadi saya tidak punya tanggung jawab untuk menerangkan itu, ya. Saya kalau yang undangan bertiga saya akan terangkan. Itu yang buat saya. Jadi sudah terjawab di sini. Kemudian Mas jadi saya nggak bisa menerangkan apa yang bukan saya buat. Suruh mempertanggungjawabkan apa yang saya tidak berbuat itu sama dengan saya suruh tanggung jawab pada istri orang yang hamil. Saya bukan yang menghamilinya, ya. Nah, itu. Kemudian Mas siapa? Sanda. Ini makanya literasi itu penting, ya. Makanya saya selalu bilang kalian tuh harus ada SPL, studi pengayaan lapangan. Apa itu studi pengayaan lapangan itu? Ya, saya tuh kan selalu bilang kalian tuh kurang healing. Sesekali kalian keluar dari sini. Nah, gak apa, nanti seminggu mungkin. Oh ya urunan ya, terserah kalian lah uangnya dari mana. Yang penting kalian sendiri itu kegiatan kalian. Nah, kita harus rekreasi, ya. Jadi namanya bukan rekreasi, ya, biar nanti itu bahasa saya saja, ini bahasanya jangan dibawa ke dokumen bahasanya sudah beda. Bahasa dokumen nanti studi pengalaman lapangan. Saat kita mengadakan studi pengayaan lapangan untuk mahasiswa PPA, kita mau melihat pembelajaran bahasa Arab di Pondok Sidogiri. Kenapa? Nanti saya bilang gitu. Nah, Pondok Sidogiri ini termasuk pondok yang tertua di Jawa, itu umurnya sudah hampir 300 tahun. Mereka tetap konsisten dalam menjalankan metodenya, ya. Dan mereka anak umur SMP itu sudah bisa i'rab kitab Fathul Mu'in. Nah, ini sangat unik. Maka kita harus ke sana. Selanjutnya kemana? Oh, ini ke Gontor. Oh, kenapa kamu pilih Gontor? Oh, karena
Seperti itu ya, mengajukan apa namanya. Kalau ke saya itu sudah dengan berbagai macam alasan Anda ya. Kalau ke saya buat proposalnya, saya tinggal nanya kenapa di sini, kenapa? Ya nanti terakhir ini kemana ya? Apa berapa? Oh seminggu ini, oh kesini, jelaskan alasannya. Ya terakhir kita ini ya karena sudah 1 semester di dalam kampus ya pengennya ke mana, pantai mana gitulah, saya ACC. Itu kan kegiatannya nanti kita SPL, studi pengayaan lapangan seperti itu. Nah lihat sebelah kiri seperti apa metodenya, kita lihat. Nah apa hubungannya dengan pertanyaannya Mas Nanda? Itu sebenarnya sudah ada, Mas. Jadi ada program-program khusus pembelajaran bahasa Arab yang dia al-ab lughawiyah bahasa Indonesia. Permainan berbahasa. Nah, jadi dulu saya pernah di Undang Undang, kita punya kursus pembelajaran bahasa Arab di pusat pelatihan bahasanya di Undang Undang itu. Jadi kursus selama mungkin ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu. Nah di akhirnya itu ada lombanya yang tadi saya sebutkan, ada lomba pidato, lomba qiraatul kutub, lomba kalau sana nyanyi nggak haram ya, ada nyanyi bahasa Arab. Jadi terus ada satu lomba unik dulu, komentator bola. Jadi 2 orang main bola PES, temennya yang PES. Tapi yang komentari siapa? Ini orangnya ini, yang yang dia mau ikut lomba itu tadi. Jadi di akhir kan ada lomba. Lombanya komentator bola. Komentator yang main PES. Tapi pakai bahasa Arab ya. Udah kayak ya komentator bola yang orang Arab itu ya seperti itu. Ini seperti itu, Mas. Nah, kalau kita SPL kan tahu kita, oh ternyata di sana ada komentator bahasa Arab kan gitu. Nah, karena hibahnya kurang ini aja. Ya, nanti bisa nggak ini semester 3 ada SPL tahun depan? Hah? Bisa nggak? Ya nggak apa-apa, kalau nggak bisa juga bukan saya yang rugi. Ya, kalau nggak bisa bukan saya yang rugi. Antum yang tahu apa antum yang antum cari di sini, antum yang agendakan, kita yang fasilitasi, kita yang arahkan kemana-mana. Kalau antum nggak tahu, kita nggak tahu, Anda minta saran, ya kita kasih saran. Seperti itu. Ya, sudah terjawab, Mas. Nah, apalagi aneh-aneh lah, permainan sekarang yang aneh-aneh itu bisa di frame menjadi seperti itu. Bikin UKM komentator bahasa Arab boleh, bolehkan. Ya, nanti adakan UKM-nya mengadakan perlombaan komentator bahasa Arab se-Jogja atau se-Jawa. Bisa. Banyak yang sponsori, banyak nanti yang sponsori. Gitu. Mungkin itu dulu dari saya. Nanti selebihnya kita akan diskusikan. Teman-teman sering saja main ke Prodi. Yang belum tahu kantor Prodi, saya kantor Prodi sudah pindah yang semester 3 ya, main ke mana kantor Prodi. Yang HMP Hima dulu udah pernah semua ke kantor Prodi. Kalau yang baru kan belum. Jadi seperti itu dari saya. Dan mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Aku lupa lihada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amma ba'du. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati Ustadzuna Ibnu Fitrianto selaku pembicara ataupun pemateri pada kegiatan kesempatan hari ini
yakni kegiatan perdana kita, kegiatan himpunan mahasiswa prodi PBA. Dan ini Ana cukup banyak mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang hadir, karena ini adalah kegiatan pertama kita, kegiatan perdana kita selama himpunan mahasiswa itu berdiri sekitar bulan Juli. Mungkin teman-teman kemarin sudah datang ikut di pelantikan. Nah, itulah sekian lama, sekian bulan, ini adalah kegiatan perdana kita. Di sini Ana pribadi mewakili daripada ketua, karena qadarullah ketua sedang PPL KKN, maka dari itu Ana mewakili dari beliau untuk mengucapkan menitip salam kepada kita semua. Assalamualaikum. Kedua, itu tadi ucapan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir. Insya Allah nanti ada benefit yang kita semua kita dapatkan, yakni berupa sertifikat dan ilmu yang bermanfaat, insya Allah Ta'ala. Kemudian yang terakhir ini adalah perlu kita pahami dan kita simak kembali, kita kutip daripada apa yang disampaikan oleh pemateri kita tadi. Mari kita bersama, kita gerakan himpunan mahasiswa prodi PBA ini untuk aktif. Mari yang punya ide, yang punya gagasan, silakan diketik di grup. Silakan Japri Ana mungkin, atau Japri mas-mas yang hima semester 5, silakan idenya kita tampung, idenya kita rembukin bersama, diskusi bersama, kita buat kegiatan yang antum pilih, yang antum mau itu apa. Jadi kedepannya juga hima ini nggak berhenti di sini saja, dan ini bisa jadi langkah awal untuk kita itu bersama. Setuju amla? Setuju? Setuju atau tidak? Mungkin itu saja yang sedikit ini bisa saya pribadi sampaikan dan mewakili daripada ketua kita. Dan alhamdulillah, nah ketua kita sudah datang ternyata. Gimana Mas? Ada mau sambutan nggak untuk adik-adik, untuk teman-teman kita ini? Selain kita, insya Allah kutubar. Mungkin itu saja dari Ana yang sedikit ini, semoga bermanfaat dan memicu semangat kita untuk aktif berorganisasi di himpunan mahasiswa prodi PBA. Wallahu ta'ala bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ucapkan terima kasih kepada saudara kita Nanda Pratama selaku wakil Hima Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Semoga kita bisa mendengarkan dengan baik dan mengambil manfaat apa yang telah disampaikan oleh beliau tadi. Kemudian sebelum kita tutup acara ini, sebagai info pemberitahuan, setelah ini kita ada foto-foto bareng. Baik, sebagai teman-teman sekalian, jangan meninggalkan tempat terlebih dahulu. Dan acara demi acara kita telah lewati bersama. Tibalah kita saatnya memasuki acara yang terakhir, yaitu menutup. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku MC, apabila terdapat kesalahan pada diri saya, maka mohon maaf. Dan apabila kesalahan pada diri saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wa inna, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.